Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Sehat selalu kan? Semoga kalian juga diberikan kelancaran rezeki. Nah, kalian tentu pernah mendengar kata Somalia kan? Ya, Somalia yang menjadi salah satu negara di wilayah Afrika yang sangat terkenal akan bajak lautnya. Dan tepat pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah kapal kargo asal Amerika Serikat yang dirampok oleh bajak laut Somalia. Film ini berjudul Kapten Phillips yang dirilis pada tahun 2013. Film ini juga diangkat dari kisah nyata nih yang diperankan oleh Tom Hanks. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Cerita diawali dengan menunjukkan Kapten Phillips yang berprofesi sebagai nakoda. Terlihat ia sedang bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengambil alih komando sebuah kapal bernama MV Marks Alabama yang akan berangkat dari pelabuhan Salalah di Oman dan berlayar menuju Mombasa di Kenya. Tidak lupa sang kapten yang sangat sayang dengan keluarganya juga memasukkan sebuah foto, hingga akhirnya ia pun berangkat dengan diantar istrinya menuju bandara. Scene kemudian berpindah di suatu tempat di Somalia. Di situ terlihat orang-orang yang sedang memegang senjata yang kemudian didatangi oleh sekelompok orang yang membawa mobil. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah suruhan dari bos bajak laut yang menyuruh orang-orang yang memegang senjata tadi untuk bekerja. Yang mana pekerjaan itu bukan lain adalah membajak kapal yang melintas di perairannya. Semua orang itu kemudian berkumpul, namun di antara banyaknya orang-orang itu, hanya beberapa oranglah yang dipilih untuk pergi membajak. Di antara mereka semua, seseorang bernama Muse lah yang ditunjuk sebagai ketua, dan setelah itu Muse dan juga rekannya langsung pergi dan siap-siap menggunakan sekoci untuk menemui kapal induk mereka. Nah, ternyata Kapten Phillips sudah sampai di pelabuhan peti kemas di Salalah, Oman nih. Ia kemudian langsung pergi menuju MV Marks Alabama, yaitu kapal kargo yang memuat barang kurang lebih 17.000 ton dengan 20 awak kapal. Sang kapten pun segera menuju ruangan kemudi dan ia kemudian bertemu dengan Shane Murphy yang akan menjadi wakilnya. Setelah itu, Kapten Shane menjelaskan rute pelayarannya kepada Kapten Phillips, di mana rutenya menunjukkan bahwa mereka akan melewati perairan Somalia. Sang kapten yang paham bahwa negara itu adalah kandang bajak laut, ia pun meminta kepada Shane untuk memperketat keamanan. Hingga akhirnya kapal yang berisi sejumlah bantuan untuk Kenya itu berangkat tepat pada pukul 3 sore waktu setempat. Di perjalanan, sang kapten pun langsung berkeliling sambil mengecek keadaan. Hingga sampai di ruangan dapur, Kapten Phillips mendapati anak buahnya yang sedang bersantai. Sang kapten pun menegaskan kepada mereka semua untuk kembali ke bagian masing-masing alias bubar. Nah, di situ terlihat bahwa Kapten Phillips adalah seseorang pemimpin yang disiplin soal waktu. Kembali lagi ke Somalia, perampok-perampok yang sudah berkumpul di kapal induk mereka langsung memantau radar untuk melihat kapal apa yang cocok dijadikan mangsanya. Dari sekian banyak kapal yang ada, mereka akhirnya bersepakat untuk membajak Alabama. Karena pada saat itu posisi Alabama berada paling jauh dan sedang tidak berdekatan dengan kapal sejenisnya. Sehingga itu menjadi kesempatan emas bagi mereka agar tidak mudah ketahuan. Pada malam harinya, sang kapten mendapatkan sebuah email peringatan akan bahaya jika melintasi kawasan Somalia. Karena punya firasat buruk, keesokan paginya, Kapten Phillips langsung memerintahkan Shane agar segera mengerahkan seluruh awak kapalnya untuk melakukan latihan keamanan karena dikhawatirkan akan ada perampok Somalia yang benar-benar akan membajak kapal mereka. Setelah sirine dibunyikan, para kru yang masih terlihat malas-malasan kemudian segera berkumpul di geladak. Mereka kemudian memasang selang air di sekeliling kapal. Nanti kalian akan tahu sendiri ya fungsinya itu untuk apa. Sementara simulasi, tiba-tiba sang kapten melihat di radar bahwa sudah ada 2 sekoci yang mengikutinya dari belakang. Kapten Phillips segera memanggil Shane untuk naik ke ruangan kemudi bersama dia. Lalu untuk memastikan bahwa kedua kapal itu benar-benar mengikutinya, Kapten Phillips pun segera menelepon orang di bagian mesin untuk membelokkan arah kapal sebesar 5 derajat. Dan ternyata 2 sekoci itu tetap saja mengikutinya. Sang kapten lalu dengan segera menyuruh semua awak kapalnya untuk tetap siaga di posisinya masing-masing. Ia kemudian menyuruh orang di bagian mesin lagi untuk menaikkan kecepatannya. Kapten Phillips kemudian menghubungi UKMTO, yaitu badan yang membantu menangani bagian darurat di lautan.
Namun saat melapor bahwa Alabama sedang diikuti oleh dua skoci yang kemungkinan adalah bajak laut Somalia, yang ada justru ia dijawab biasa-biasa saja nih. Ibu itu mengatakan untuk tetap siaga dan menyuruh para kru memasang selang kebakaran yang tadi dan ikuti prosedur penguncian. Ditambah lagi ibu itu mengatakan mungkin saja dua skoci tadi hanyalah nelayan yang sedang mencari ikan. Jawaban itu tentu membuat Kapten Phillips merasa sangat tidak puas. Karena merasa tidak tenang, Kapten Phillips pun kemudian memantau lagi dua skoci tadi menggunakan teropong. Dan benar saja, senjata api yang mereka bawa membuktikan jika mereka semua adalah perampok. Karena keadaan semakin gawat, Kapten pun meminta kepada orang bagian mesin untuk menaikkan kecepatannya lagi menjadi kecepatan paling maksimal. Karena jarak Alabama dan juga dua skoci tadi semakin dekat. Mengetahui bahwa perampok tadi juga sedang mendengarkan radio, Kapten Phillips akhirnya berpura-pura memanggil kapal perang dan meminta bantuan. Sehingga satu skoci akhirnya putar balik karena ketakutan, sedangkan satu skoci lagi yang diketuai oleh Muse tetap saja tidak mau menyerah. Namun mesin skoci itu tiba-tiba mati karena terlalu melawan arus yang sangat kuat yang ditimbulkan oleh gelombang kapal Alabama yang memang sengaja kecepatannya dinaikkan. Melihat mesin skoci satunya juga sudah mati, Kapten Phillips segera menemui awak kapalnya dan mengapresiasi kerja mereka. Karena mereka juga masih berada di perairan bajak laut, Kapten Phillips memperingatkan kepada awaknya agar tetap tenang dan waspada. Tidak lupa saat malam harinya, Kapten Phillips juga memberikan kabar kepada istri tercintanya karena bagaimanapun keadaannya, keluarga tetap menjadi prioritas bagi Kapten Phillips. Kita kembali lagi ke perampok tadi. Muse lalu kembali dan pergi menuju ke kapal induk mereka. Tujuannya adalah untuk melapor serta meminta agar diberikan mesin yang lebih besar dan juga meminta sebuah anak tangga besi karena esok paginya ia harus kembali mengejar Alabama. Keesokan paginya dengan cepat ternyata skoci Muse sudah berada di belakang Alabama lagi. Muse selaku kapten skoci itu kemudian menghubungi radio Kapten Phillips melalui walkie-talkie-nya dan menyuruhnya untuk berhenti. Dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah penjaga pantai Somalia yang hanya bertugas untuk mengecek perairan yang dilalui oleh kapal asing. Karena tidak dihiraukan, Muse lalu menyuruh anak buahnya untuk menembaki Alabama sebagai peringatan bahwa mereka benar-benar akan mendekat. Lalu dengan segera Kapten Phillips pun menyuruh Shane untuk menghidupkan selang air dengan kecepatan tinggi agar Muse dan ketiga temannya tidak bisa mendekat. Namun tanpa disadari ternyata ada salah satu selang yang meleset. Muse lalu menjadikan kesempatan emas itu untuk terus mendekatkan skocinya demi mengaitkan anak tangga. Tidak tinggal diam, Kapten Phillips lalu menembakkan flare gun ke arah skoci Muse. Namun sayangnya selalu merosot, mana cuma punya dua lagi. Karena sudah tidak dapat dihindari, akhirnya Kapten Phillips pun menyuruh Shane menyampaikan kepada semua awak kapalnya agar bersembunyi di ruangan mesin dan membiarkan dirinya yang ditemani dua awak kapal lagi berada di ruangan kemudi. Dan masuklah semua perampok yang beranggotakan 4 orang dengan membawa senjata api. Hal yang terpenting saat itu adalah menjauhkan para perampok tadi dari ruangan generator dan kendali mesin agar mereka tidak bisa menyuruh kapal Alabama berlayar ke tempat mereka. Muse dan juga ketiga temannya lalu menuju ruangan Kapten Phillips. Di sana, Muse bilang bahwa ia tidak akan melukai siapapun kecuali mereka diberikan uang sebesar 10 juta US dollar. Kapten Phillips pun mencoba menghadapi Muse dan juga kawanannya dengan cara bernegosiasi secara damai, yaitu dengan cara memberikan uang sebesar 30.000 USD atau sekitar 420 juta rupiah. Sementara Muse dan Kapten Phillips sedang bernegosiasi di ruangan mesin, salah satu di antara mereka mematikan mesinnya hingga bunyi sirine peringatan. Kapten Phillips pun mengeles bahwa itu adalah suara mesin yang rusak karena terlalu memaksakan untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi sebenarnya alasan mesin itu dimatikan dan mengatakan bahwa mesinnya rusak adalah agar para perampok itu tidak bisa membuat kapal berlayar. Karena kalau hidup kan bisa saja Muse meminta menjalankan kapalnya untuk menuju ke bos mereka. Karena bukan bajak laut yang biasa, Muse yang merasa dipermainkan lalu meminta Kapten Phillips untuk menemaninya menggeledah isi kapal itu. Kapten Phillips pun menurutinya, namun sebelumnya ia menekan HT sehingga para kru yang berada di ruangan mesin itu bisa mendengar. Kapten Phillips pun juga mengatakan kepada Muse, semoga saja daya listrik tetap menyala.
Karena apabila mati, maka akan semakin sulit. Saat mendengar itu, Shen yang berada di ruangan mesin lalu meminta kepala bagian teknisi untuk mematikan mesin generator yang ada di geledek utama kapal. Sedangkan Shen akan pergi ke dapur untuk mengambil minuman karena ruangan generator yang ada itu cukup panas. Dan saat Muse, satu temannya dan juga Kapten Philip sudah menggeledah, Muse ternyata melihat dana kapal dan dia bilang kalau mereka harus pergi ke ruangan mesin. Karena melewati arah dapur, Shen yang sebelumnya sudah ada di sana melihat salah satu perampok tadi tidak memakai sandal. Lalu ia menghubungi awak kapal di ruangan bawah untuk mencelakainya dengan cara menaburi pecahan kaca di pintu masuk ruangan mesin. Dan di ruangan generator ternyata salah satu kepala teknis tadi sudah mengendap-endap dan berhasil memutus kabelnya. Alhasil semua lampu di dalam kapal itu menjadi mati dan menjadi gelap gulita. Nah, di ruangan mesin, satu perampok yang tidak memakai sandal tadi akhirnya sudah terkena jebakan kaca hingga kakinya berdarah-darah. Ditambah semua lampu yang tiba-tiba mati membuat Muse semakin marah kepada Kapten Phillips karena merasa sudah dipermainkan. Untuk mengalihkan perhatian Muse, Kapten Phillips pun meminta kepadanya untuk segera membawa perampok yang terluka tadi agar segera diobati karena lukanya sangat parah dan darahnya tidak berhenti menetes. Muse pun akhirnya menyuruh Kapten Phillips untuk ke atas, sedangkan dirinya tetap akan menggeledah di ruangan mesin sendirian. Sementara menggeledah, tiba-tiba Muse disergap dari belakang oleh awak kapal yang bersembunyi tadi. Salah satu awak kapal itu dengan segera menghubungi Kapten Phillips yang sudah berada di ruangan kemudi. HT yang juga didengar oleh teman Muse itu lalu berbunyi bahwa Muse sudah ditangkap dan sebaliknya bahwa awak kapal lah yang akan membunuh Muse jika mereka tidak kunjung pergi dari sini. Kapten Phillips selalu mengatakan kepada Muse bahwa awak kapalnya tidak akan membunuhnya jika ia mau segera pergi dari sini sambil membawa uang sebesar $30.000. Sang kapten juga akan memberikan sebuah sekoci kecil untuk mereka berlayar. Karena tidak mau mati, akhirnya Muse menyetujui negosiasi tersebut. Kapten Phillips pun memberikan uangnya kepada teman Muse dan mereka pun segera pergi di mana sekoci itu berada sambil menunggu Muse yang masih dibawa oleh awak kapal Alabama. Saat Muse sudah sampai, karena tidak ada satupun perampok yang mengetahui bagaimana cara mengendarai atau mengoperasikan sekoci itu, akhirnya Kapten Phillips dipaksa masuk untuk mengajarkan bagaimana cara mengoperasikannya. Kapten Phillips pun akhirnya masuk ke dalam sekoci itu bersama 3 perampok lain, sedangkan Muse masih berada di tangan awak kapal Alabama. Dan bodohnya, sebelum Kapten Phillips keluar, Muse malah dilepaskan oleh awak kapal Alabama dan ia pun segera masuk ke dalam sekoci itu. Satu perampok yang paling emosian bernama Nur Najee yang ada segera menutup pintu itu dan langsung meluncurkan sekocinya. Alhasil kapten pun dijadikan tawanan dan dibawa menuju Somalia. Di tengah perjalanan menuju Somalia, terlihat kapal perang Amerika yang sebelumnya mendapat laporan dari Shen bahwa kapten mereka telah disandra perampok Somalia. Frank selaku kepala kapten di kapal perang itu kemudian meminta untuk melumpuhkan para perampok tadi. Lalu dengan segera Frank memantau radar melalui udara dan langsung menghubungi angkatan SEAL dari Virginia, Amerika Serikat untuk meminta bantuan. Di dalam sekoci itu perseteruan terjadi antara Muse dan juga Nur Najee dikarenakan mereka kehilangan kontak dengan kapal induk dan bos mereka. Nur Najee yang sangat emosi kemudian ingin membunuh sang kapten saja. Namun Muse selaku kapten di sekoci itu pun mengatakan, apabila sang kapten mati, otomatis semua yang ada di sana juga ikutan mati. Dengan demikian, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan uang kan? Lalu pada malam harinya, terlihat Kapten Phillips masih baik-baik saja. Dan saat Muse melihat jendela, ternyata ia melihat bahwa Alabama mengikutinya. Kapal Alabama mengikuti sekoci sambil menunggu bantuan yang akan datang untuk menyelamatkan kapten mereka. Muse justru merasa senang karena jika mereka ikut ke Somalia, dia dan bosnya bisa menyanderanya dan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Sehingga Muse tetap ingin mempertahankan Kapten Phillips karena ia sadar bahwa sang kapten adalah sumber uang bagi mereka. Hingga akhirnya hal yang dinanti-nanti pun tiba. Kapal Angkatan Laut Amerika sudah datang dan berada sangat dekat dengan sekoci mereka. Mengetahui hal itu, Kapten Phillips merasa senang bukan main. Sedangkan para perampok yang panik segera mengikat pintu sekoci kuat-kuat dan menodongkan pistol kepada kepala Kapten Phillips. Kemudian Muse mendapatkan panggilan dari salah satu pasukan angkatan laut yang bernegosiasi dengannya.
Muse mengatakan bahwa ia menginginkan uang sebesar 10 juta US dollar untuk menebus Kapten Phillips. Namun perampok Somalia adalah perampok yang pintar. Mereka tidak semudah itu melakukan negosiasi dan langsung menyerahkan sanderaannya. Hal ini tentu membuat Angkatan Laut Amerika merasa sedikit kesulitan untuk segera membebaskan sang kapten. Kemudian Angkatan Laut Amerika itu menggunakan bot kecil dengan tujuan lebih mudah untuk mengepung sekoci itu. Mereka juga membawa negosiator agar bisa memastikan kepada Muse dan juga kawanannya bahwa negosiasi uang sebesar jutaan dolar itu adalah hal yang beneran. Dengan tampang sok-sokannya, Muse lalu membuka pintunya dan menunjukkan bahwa Kapten Phillips baik-baik saja sambil menodongkan sebuah pistol. Namun karena pada dasarnya perampok Somalia itu tidak gampang dibodohi, akhirnya mereka kembali menutup pintunya dan terus lanjut ke Somalia. Setelah negosiasi pertama tidak berhasil, akhirnya pihak Amerika segera mengarahkan angkatan udara agar lebih mudah untuk memantau keadaan sekoci itu dari atas. Karena telah mengetahui bahwa ada banyak pasukan tentara Amerika di sekelilingnya, Kapten Phillips pun akhirnya berpura-pura kebelet buang air kecil. Lalu Muse menyuruh temannya, seorang bocah perampok yang kakinya terkena pecahan kaca waktu itu, untuk mengantarnya keluar demi mengawasi sang kapten. Dan saat sudah di luar, Kapten Phillips pun dengan segera mendorong perampok itu dari belakang. Lalu sang kapten kabur cepat-cepat dengan cara berenang. Muse yang mengetahui hal itu segera memutar balikan sekocinya dan mengejar Kapten Phillips. Tanpa ia sadari, dengan cara memutar balik, mereka justru akan terkepung oleh kapal dan juga helikopter pasukan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Nur Najee, perampok yang paling suka emosi, segera menembaki Kapten Phillips saat berenang. Sehingga kapten pun tertangkap kembali oleh Muse. Karena sudah merasa sangat geram, Muse lalu menodongkan pistol ke Kapten Phillips dan berniat untuk benar-benar membunuhnya. Kemudian dari luar, tiba-tiba seorang negosiator mengatakan bahwa ia telah membawa uangnya sebesar 10 juta USD. Mendengar soal uang yang sudah ada di tangan, Muse kemudian menurunkan pistolnya. Terlihat semua pasukan angkatan laut sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Dan Muse akhirnya keluar, kemudian dari samping terlihat sebuah kapal bot mengikat sekoci dengan tali agar ia tidak bisa jalan lagi dan memasang alat perekam. Muse yang keluar kemudian ditarik menuju bot dan bernegosiasi masalah uang, dan tetap membiarkan Kapten Phillips berada di dalam sekoci agar lebih meyakinkan para perampok yang lain. Muse kemudian diajak menuju ke kapal induk Angkatan Laut. Sedangkan di luar, pasukan tentara Angkatan Laut telah membidik satu persatu perampok yang akan ditembak. Dan saat sudah mengetahui bahwa sekocinya sudah tidak bisa bergerak, para perampok yang ada di dalam sekoci itu akhirnya pun sadar bahwa ternyata selama ini mereka telah masuk ke permainan pasukan Amerika. Tanpa pikir panjang, Nur Najee segera mengikat Kapten Phillips dan segera menutup matanya dan menembaknya. Namun salah, yang ada ketiga perampok itulah yang mati. Kini Kapten Phillips selamat dan ia pun segera diamankan untuk diperiksa kesehatannya. Sedangkan Muse akan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili di sana. Abdul Muse mendapatkan hukuman selama 33 tahun penjara di Indiana, Amerika Serikat. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, kok bisa sih kapal sebesar itu tidak menyiapkan persenjataan sebagai perlindungan diri? Ditambah lagi mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan melintasi kawasan rawan bajak laut seperti Somalia. Kira-kira kenapa ya? Nah, buat kalian yang tahu jawabannya, silahkan komentar di bawah ya. Menjadi salah satu negara terbelakang, tidak heran jika banyak orang Somalia yang beralih profesi dari nelayan menjadi bajak laut. Belum lagi lokasinya yang strategis berada di jalur pelayaran internasional. Sehingga tidak heran kalau banyak sekali kapal-kapal yang dibajak, termasuk kapal Indonesia sendiri juga pernah loh. Dan sekian untuk video kali ini, terima kasih dan see you on the next video.